Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Putra, NPM saya G1D 09025. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas instrumentasi biomedis, yaitu tugas anatomi dan fisiologi tentang sirkulasi, respiratori, dan digestif. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pertama ada jantung, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Serambi dari kiri berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan itu berisi darah kotor. Dan ada pembuluh darah, yaitu mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh atau sebaliknya. Sedangkan pembuluh darah itu ada dua, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Kalau fungsi dari arteri itu membawa darah bersih dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Sedangkan vena itu membawa darah dari seluruh jaringan dan lalu kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau paru-paru. Kemudian ada darah, yaitu membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibiotik ke seluruh tubuh. Dia mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Ini ada respiratori. Saluran pernapasan atau traktus respiratorius atau respiratory tract adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat tukar gas dalam proses pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, yang fungsi untuk mengeluarkan atau masuk udara saat bernapas. Terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya itu adalah menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Kemudian ada faring, itu fungsinya untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut ke trakea. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis itu akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara tuh masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Kemudian ada laring. Saat bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Kemudian ada trakea, itu fungsinya untuk mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Ini ada tabung bronkial yang berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak sebagai gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Kemudian ada bronkiolus yang fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Kemudian ada paru-paru, itu untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ini ada alveolus, itu sebagai tempat untuk bertukar oksigen dan karbon dioksida. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Kemudian yang ketiga itu ada digestif atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu fungsinya untuk mencegah makanan memecah
makanan menjadi nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama itu ada mulut, yang fungsinya sebagai pintu gerbang bagi masuknya makanan. Tempat makanan itu dikunyah. Enzim pada air liur berfungsi untuk melumatkan makanan sehingga mengolah pun lebih mudah. Jadi pada mulut itu terdapat enzim air liur yang fungsinya itu melumat makanan sehingga pengolahan itu akan lebih cepat. Kemudian yang kedua itu ada kerongkongan, itu untuk menerima makanan dari mulut saat menelan. Gambarnya dapat dilihat pada PPT. Kemudian itu ada lambung. Lambung itu berfungsi untuk menyimpan makanan, mencampur dan menghancurkan makanan agar lebih mudah diserap. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu fungsinya untuk mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Kalau di duodenum itu berfungsi untuk memecah makanan dan mengolahnya sementara. Kemudian ada jejunum dan ileum itu berperan agar nutrisi dalam makanan bisa terserap oleh tubuh. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini dipenuhi oleh miliaran bakteri baik yang mengubah makanan menjadi feses, sekaligus mengeluarkan air dan elektrolit untuk tubuh. Ada rektum juga. Rektum itu ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Saat feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut tuh akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan ada anus. Anus adalah fungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Ya, ada hati, yaitu fungsinya untuk menyaring nutrisi dalam makanan serta mencerna lemak baik dan membuang sisanya. Hati juga berfungsi menghasilkan zat berupa empedu untuk membantu memecah protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian ada pankreas. Pankreas itu fungsinya untuk memproduksi enzim yang kemudian akan dilepas pada usus 12 jari untuk menghasilkan insulin untuk membantu metabolisme serta mengontrol kadar gula darah. Dan ada empedu yang fungsi untuk menyimpan dan juga mengeluarkan cairan melalui kantong empedu. Ya, pada saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantong empedu ini akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.